keinginan ahli ma'rifat dan ahli zuhud. Jadi perbedaan antara keinginan orang yang ahli ma'rifat dengan orang yang ahli zuhud. Orang yang ahli ma'rifat itu orang yang memang berusaha untuk benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ma'rifat itu mengetahui Allah. Ya, wah, ini luar biasa ini ya. Sedangkan zuhud adalah orang yang tidak terlalu ambisi kepada dunia walaupun memiliki dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Waqila, dan diucapkan oleh salah satu ulama ahli hikmah. Beliau menyampaikan hammul arifi as-sana'u wa hammuz zahidi ad-du'a. Lianna hammal arifi rabbahu wa hammuz zahidi nafsahu. Hammul arifi utawi keinginan orang yang ahli ma'rifat itu as-sana'u, ya, memuji Allah. Jadi orang yang ma'rifat itu tidak menginginkan apa-apa kecuali semata-mata memuji Allah. Wa hammuz zahidi ad-du'a, sedangkan keinginan orang zuhud itu berdoa. Maunya berdoa mudah-mudahan sehat, barokah, harta melimpah untuk ibadah seperti itu. Li'anna hammal arifi rabbahu, karena keinginan seorang yang ma'rifat itu adalah mencapai Tuhannya. Sedangkan keinginan orang yang ahli zuhud adalah nafsahu, dirinya. Maksudnya dirinya itu untuk keselamatan dirinya. Jadi sebetulnya ini 11-12 antara ahli zuhud dengan ahli ma'rifat. Jadi kalau ahli ma'rifat itu ingin selamat dunia akhirat, baik diri maupun keluarganya, ya. Tapi untuk orang arif itu pokoknya yang penting ridha Allah. Bahkan sekalipun Allah mungkin naudzubillah, memasukkan orang yang ma'rifat itu ke neraka, itu dia ridho asalkan Allah ridho, sampai seperti itu. Jadi sudah tidak lagi mau surga atau jauh dari neraka, enggak. Yang terpenting Allah ridho. Seperti itu jamaah sekalian, luar biasa. Kita terus terang belum bisa. Ya, ini kita berusaha bagaimana kita beribadah dengan sebaik-baiknya. Kalau toh tidak mencapai ma'rifat, minimal dengan istiqomah dalam ibadah kita. Nah, itu insya Allah sudah luar biasa. Baik jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, ini wa amba'dil hukama. Ini hukama ini ya. Orang yang dangkal pengetahuannya dan yang belum mengenal dirinya, insya Allah. Wan ba'dil hukama, dari salah seorang ahli hikmah menyampaikan, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Barang siapa yang mengetahui atau yang menyangka, yang mengira annalahu waliyan, bahwa dia punya wali, punya pelindung, punya penolong, aula yang lebih utama minallahi, daripada Allah, maka qallat ma'rifatu billah, berarti sangat sedikit sekali ma'rifatnya, imannya kepada Allah. Jadi kalau iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, apalagi sampai derajat ma'rifatullah, orang itu meyakini bahwa tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Tidak ada pelindung yang sesungguhnya kecuali Allah. Kalau kita masih ada yang merasa melindungi kita, ya, menolong kita selain Allah, maka berarti kita belum beriman kepada Allah. Bagaimana Pak kalau kita ditolong oleh manusia? Nah, pertolongan manusia kepada kita itu semata-mata adalah sebagai sarana, sebagai wasilah, yang hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ma'rifatullah. Wa man tawahhama anna lahu aduwan a'da min nafsihi, dan barang siapa yang mengira, meyakini bahwa ada seorang musuh yang lebih berbahaya, ya, terhadap dirinya, ya, qallat ma'rifatuhu bi nafsihi, berarti sedikit sekali pengetahuannya tentang dirinya sendiri. Jadi kalau ada orang yang merasa ada musuh di luar dirinya, ya,
ada musuh yang lebih membahayakan daripada apa yang ada di dalam dirinya sendiri, berarti orang itu sedikit sekali mengetahui siapa dirinya. Kenapa? Karena hakikat musuh yang paling dahsyat itu adalah apa? Nah, musuh di dalam diri kita. Masih ingat nggih hadis yang sangat populer itu? Ya, raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Perang Badar segitu besar oleh Rasulullah dianggap sebagai perang kecil. Ya, mau menuju ke perang besar. Itu apa? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, memerangi nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu lebih besar itu daripada musuh yang ada di luar kita. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Maka fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah yang sudah memberikan nafsu kepada kita bisa jadi cenderung kepada ketakwaannya atau bisa jadi terjerembab kepada perbuatan nistanya. Maka berbahagialah panjenengan yang selalu berusaha mensucikan, membersihkan dirinya. Hati-hati dan waspada ya godaan-godaan nafsu kita yang akan menjatuhkan harkat dan martabat kita, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Ya, ini dalam sebuah makalah dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq wa Nabi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, di dalam menafsirkan ayat Allah di surah Ar-Rum ayat 41, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ya kan? Zaharal fasadu, telah nampak kerusakan, fil barri, di dalam daratan, wal bahri, dan di dalam lautan, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh perbuatan manusia, rekodayanya manusia. Di dalam menafsirkan ini jamaah sekalian, beliau menyampaikan al-barru wal lisan. Yang dimaksud daratan, kerusakan di daratan itu ya al-lisan ini, ya, lisan ucapan ini. Wal bahru, sedangkan yang dimaksudkan samudra, lautan, oleh beliau adalah al-qalbu. Apa itu? Hati. Fa idza fasadal lisanu bakat alaihim nufus wa idza fasadal qalbu bakat alaihil malaika. Jadi kerusakan lisan ya itu membuat orang-orang bisa menangis. Nun saya misalnya saya ngatain buruk sama Ustadz Kholis, Pak Ustadz Kholis bersedih, enggak terima, katakanlah seperti itu. Ya, jadi kalau lisan kita mengucapkan jelek, menjelekkan orang lain akan merasa kecewa, akan merasa bersedih, akan merasa tidak terima ya dengan ucapan-ucapan kita. Tapi kalau sudah wa idza fasadal qalbu, kalau hati yang rusak, yang menangis bukan lagi sesama manusia Bapak Ibu, tapi siapa? Al malaika, malaikat Pak. Kenapa? Hati itu sumbernya perkataan dan perbuatan manusia. Jadi kalau hati kita baik, maka perbuatannya akan menjadi baik. Begitupun sebaliknya. Untuk itu jamaah sekalian, kata Hakim dia, jaga hati, gitu kan? Menjaga hati kita. Jangan sampai ada penyakit-penyakit hati yang menyakiti diri kita, ya, bahkan menyakiti malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah sekalian kita bisa menjaga lisan kita. Dalam bahasa hadis itu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Kalau beriman pada Allah dan malaikat dan dari akhir, maka berkatalah yang baik. Auliyasmut, atau diam, ya. Seperti itu. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jaga lisan kita, juga jaga hati kita, karena di dalam diri kita idza saluhat saluha sairu amali. Jadi kalau hati ini baik, maka seluruh yang ada di tubuh manusia akan menjadi baik.
Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan dibarengi dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna wal hadirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rabb, dengan rahmat-Mu ampuni dosa-dosa kami. Ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa lisyayikhina wa li'ulamaina. Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, ayah ibu kami, ya Allah, baik yang masih hidup di dunia ini maupun yang sudah mendahului kami. Yang masih hidup, ya Allah, Engkau berikan sehat walafiat, ya Allah. Ya Allah, sesepuh kami, Pak Amin, sekeluarga, seluruh FPI Darut Taqwa dan seluruh jamaah Darut Taqwa, Masya Allah. Allah ya Rabb, berkahi kami, ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, lancarkan usaha kami, ya Allah. Ya Allah, bantu kami melunasi hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, tenangkan hati kami, tenteramkan keluarga kami. Ya Allah, sholih-sholihah putra-putri kami, murid-murid kami, keturunan kami. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah, ya Allah, sahih ajsadana washfi mardana. Ya Allah, berikan kami keluarga yang terbaik, ya Allah, qurrata a'yun. Allah ya Rabb, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami, terutama sahibul hajah Mbak Mia sekeluarga, dan Masya Allah mendoakan Ibu Sulari lekas sembuh, ya Allah, dan seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami yang sedang sakit, Engkau berikan kesembuhan panjenengan, ya Allah. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan, bantu kami, ijabahi doa kami, kabulkan hajat-hajat kami, panjangkan umur kami, ya Allah, berkahi dunia akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.